Bismillahirrahmanirrahim. Saya review sebentar. Kemarin kita membaca fardu wudhu. Fardu wudhu ada 6, yaitu niat dalam hatinya, qasdus sai' muqtaronun bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika orang itu qasdus sai', ketika orang itu berniat dalam hatinya, ingat niat itu di dalam hatinya. Adapun mengucapkan, melafadzkan itu adalah sebuah kesunahan. Nah, awal kali dia membasuh muka beserta niatnya, maka disitulah awal kali rukun itu tercipta. Artinya begini, kalau ada orang membasuh bagian wajah disertai dengan niat, maka disitulah letak rukun yang pertama. Misal orang membasuh muka dari kanan ini kanan saya, ke kiri. Nah, dari kanan belum melafadzkan niat di dalam hatinya, kemudian sampai tengah baru dia melafadzkan niat, kemudian sampai ke kiri. Artinya apa? Dari tengah-tengah sini, dari bagian wajah sebelah kanan itu belum termasuk sah untuk terbasuh wajahnya. Atau mungkin dari atas ke bawah, orang membasuh wudhu mukanya dari atas ke bawah, dari tengah-tengah dia baru mengucapkan lafadz niatnya dalam hatinya, maka otomatis bagian wajah tengah ke bawah itu adalah anggota yang telah sah wudhunya. Adapun yang di atasnya belum termasuk sah wudhunya, maka harus diulang kembali. Maka ketika orang itu membasuh untuk pertama kali, disitulah dia harus melakukan niat dalam hatinya agar sah untuk satu kali usapan. Meskipun toh nggak harus satu kali usapan, sunnahnya sampai 3 kali. Kemudian membasuh wajah bersama dengan ini, membasuh wajah lagi, membasuh wajah untuk orang, ini bukan hanya wajah ya, untuk anggota-anggota wudhu. Kalau itu terluka, misalkan itu ada anggota tubuh yang memang sengaja dilukai. Contoh misalnya ada orang punya tindik di hidungnya. Nah, biasanya orang India lah. Orang India barangkali gitu. Ada orang India tindikan nang hidungnya gini. Ya, India itu kan ada tindiknya gini, nyambung ke ya kayak gitulah pokoknya gitu. Nah, itu kalau dia wudhu, maka harus wajib baginya untuk menyela-nyelai lubang dari tindik hidungnya itu tadi. Atau misalkan tangannya, membasuh tangan tapi tangannya terluka sampai area sini, sampai dalam, atau dari tengah-tengah tembus ke sini, bolong. Nah, itu juga harus membasuh area yang bolong, berlubang, atau yang terbelah di sini nih, juga harus semuanya terkena air. Begitu juga dengan orang yang brewokan. Orang yang brewokan, dimaksud brewokan ini janggutnya ketel nggih. Nggak seperti saya ngeten. Arang-arang gitu. Nah, kalau orang yang arang-arang seperti saya ini wajib untuk menyela-nyelai anggota janggutnya itu tadi, agar airnya mengalir terbasuh semuanya. Karena anggota wudhu dari anggota wajah itu dari munculnya rambut di atas kepala sampai di ujung janggut. Nah, di ujung janggut itu otomatis juga terkena air, meskipun dia ditumbuhi oleh rambut janggut. Nah, atau kumisnya. Nah, kumisnya tebel kayak Pak Raden misalnya, ya wajib dia harus menyela-nyelai. Nah, dari ujung telinga, ini ada ujung telinga ini ya tonjolan di lubang telinga ini sampai tonjolan di lubang telinga kiri. Nah, itu harus, yaitu anggota wudhu yang ada di wajah. Kemudian anggota wudhu yang ada di tangan, dari ujung jari sampai ke siku. Maka di
Sunnahkan untuk melebihkan anggota sikunya untuk menghati-hati ihtiyat. Jadi siku itu harus terbasuh, di atasnya juga harus terbasuh. Nah, untuk siku agar dihati-hati, nggih, siku itu harus ditekuk. Orang wudhu hanya gini saja, itu dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Karena di lipatan-lipatan siku itu ada kulit-kulit yang mungkin tertutup. Nah, maka itu harus ditekuk. Nah, kalau ditekuk kan ketarik. Nah, itu harus ditarik seperti ini. Kemudian mengusap sebagian kepala. Kemarin sudah nggih, kepala itu bukan rambut nggih, mengusap rambut, bukan seperti itu pengertiannya. Mengusap sebagian kepala. Meskipun toh orang itu terlahir tidak punya rambut, atau mungkin berjalannya waktu dia botak, tidak ditumbuhi rambutnya, tetap membasuh sebagian kepala. Jadi sebagian kepala, entah itu di area botaknya, entah itu di tengah, entah itu di depan, entah itu di belakang, maka itu membasuh sebagian kepala. Sunnahnya membasuh semuanya. Jadi dari air di depan ke belakang sampai belakang. Nah, ditarik ke belakang, ke depan lagi. Nah, seperti itu sunnahnya. Jadi semuanya terbasuh. Nah, minimalnya adalah membasuh sebagian kepala. Nah, bagaimana dengan orang yang rambutnya panjang? Nah, orang yang rambutnya panjang, perempuan barangkali ini, ada orang atau laki-laki lah. Sekarang banyak orang laki-laki juga rambutnya panjang, misalnya rambutnya sak geger misalnya. Lah yang dibasuh ujung dari rambutnya yang ada di punggung itu tidak sah. Maka yang dimaksud sebagian kepala adalah rambut yang terletak di kepala ini, terletak di kepala. Jadi nggak boleh melebihi dari batas-batas kepala ini. Rambutnya segini, yang dibasuh sini nih, nggak boleh, nggak sah itu. Maka yang dibasuh harus bagian-bagian kepala. Entah itu ditumbuhi rambut atau sudah tidak ditumbuhi rambut. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, wajar nggih, menyelah-nyelai. Ini juga sunnahnya itu menyelah-nyelah kaki. Di kaki itu nggak cukup dibasuh saja, juga disela-selai jari-jarinya itu. Sampai hingga mata kaki. Kemudian tertib itu mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Artinya kalau wajah dulu ya wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Nah, seperti itu. Kemudian yang membatalkan wudhu kemarin, keluar sesuatu dari kubul, ya baik sesuatu itu seperti kotoran, PHK, BAB, angin, apa saja yang keluar dari kubul dan dubur walaupun berupa sesuatu yang tidak lumrah. Misalnya BAB keluar cincin, BAB keluar koin, nah itu tetap dihukumi dengan najis dan batal wudhunya. Kemudian tidur kecuali tidur yang dalam posisi duduk. Orang yang tidak bergeser dari duduknya itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali orang yang terlalu kurus nih, sehingga pantatnya itu tidak menutup sempurna area duburnya. Hilangnya akal sebab epilepsi, gila, mabuk dan lainnya. Begitu juga dengan orang yang kesurupan. Ono kuda lumping, delok kuda lumping moro-moro kesurupan. Nah, itu juga hilang wudhunya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram. Langsung ya. Kemudian menyentuh kubul atau dubur tanpa penghalang, al-masu menyentuh dengan sengaja, al-lamsu menyentuh tanpa sengaja. Baik, saya lanjutkan di halaman 44. Wong kang hadas cilik den cekang lakoni ing perkara papat ojo ngelakoni. Ingkang awal ora kena tandang salat, kapindhune tawaf padha karo salat, kaping telu den cekak gepok mushaf, kaping pati den cekak nggawa mushaf,
pelanggerani barang kang aran mushaf makutiba lidarsatin limushafin tegese barang tinulis mungkarono gawa darus wujudit tetulisane. Oh nggih, kurang lebihnya begitu nggih. Ada yang kurang kayaknya. Baik. Larangan bagi orang yang dalam kondisi sedang hadas kecil ada 4. Yang pertama sholat. Orang yang nggak punya wudhu, orang yang sudah wudhu kemudian hadas, entah itu kentut, entah itu BAB, BAK, entah itu hilang akalnya, entah itu tersentuh wanita yang bukan mahram, entah itu menyentuh kubul atau duburnya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian apa lagi? Tidur. Nah, itu orang yang hadas seperti itu tidak boleh sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu meskipun toh itu hanya sekedar sholat jenazah, sholat likhurmatil mayit, sholat jenazah. Jadi itu juga tidak boleh, tidak boleh. Jadi yang dihukumi sholat itu apapun bentuk sholatnya, kalau dia masih hadas, belum punya wudhu, belum berwudhu, maka dia dicegah untuk melakukan sholat. Termasuk juga bagian dari sholat adalah khutbah Jumat. Nah, ini juga harus kita ketahui, terutama bagi khotib-khotib. Khutbah itu juga harus dilaksanakan dalam kondisi suci. Jadi di antara rukunnya khutbah itu dirinya harus dalam keadaan suci. Semisal ada orang khutbah, ada ustadz naik ke mimbar khutbah, di tengah-tengah khutbah awal misalkan dia kentut, ya kentut lah, atau lagu tentang batal atau tidaknya wudhunya, maka seketika itu juga dia harus berhenti dari khutbahnya untuk mengambil tayamum. Nggak mungkin kalau seumpama ambil wudhu, jangan, nggak mungkin. Maka diperbolehkan untuk menggantinya dengan tayamum. Maka saat itu juga dia harus ambil, ya sekiranya entah itu di dinding, entah itu di tempat papan mimbarnya, entah itu di tempat duduk belakangnya, itu diambil untuk bertayamum. Kemudian mengulang rukun-rukunnya tadi. Di antaranya baca hamdalah, baca sholawat, baca sebagian ayat, wasiat tentang takwa, kemudian baca sebagian ayat, kemudian berdoa untuk kaum muslimin. Nah itu. Jadi seperti itu. Atau ketika dia perpindahan dari khutbah awal ke khutbah 2, dia duduk kentut, nah, maka otomatis dia bertayamum saat itu juga. Kemudian khutbah sani. Setelah khutbah sani dia wajib untuk mengambil wudhu. Nah, maka biasanya kalau orang-orang khotib yang namanya terkentut terkentut, bahasanya apa nggih? Bahasanya memang hadas yang tidak disengaja, yaitu kentut nggih. Manusiawi, tidak ada yang tidak mengurangi derajat seorang ustadz. Jadi ketika ustadz tadi kentut, maka dia menyempurnakan khutbahnya itu dengan apa? Ya ini dengan ilmunya. Maka dia harus tayamum dan melanjutkan khutbahnya. Nah, ketika selesai khutbah, otomatis kalau memang jamaah tidak bisa menunggu, otomatis harus diwakilkan kepada yang bisa mengimami. Kalau jamaah misalnya ngapunten saya harus ambil wudhu dulu, nggak apa-apa, nggak masalah, ditunggu. Nah, kalau seumpama enggak, ya harus ditawarkan atau diberi kesempatan yang lain untuk mengimami.
Termasuk juga bagian dari sholat adalah yang tidak boleh dilakukan orang ketika hadas kecil adalah sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud syukur, itu tidak boleh dilakukan ketika orang itu tidak punya hadas. Misalkan kita dengar orang baca wasjud waqtarib, kemudian kita langsung moro-moro sujud tilawah, padahal kita nggak punya daimul wudu, kita nggak menjaga wudu. Nah, kita tahu bahwa kita tadi habis begini yang sekiranya itu membatalkan wudu. Nah, kita nggak boleh moro-moro ujuk-ujuk, wah wasjud waqtarib, wah ayat sujud tilawah, maka dia melakukan sujud tilawah. Nggak boleh, nih nggak boleh. Atau nah ini yang sering kali kesalahan media. Ini kita ini sering kali belajar dari TV masalahnya. Ada misalkan ada pemain sepak bola. Nah, ini sering kali habis melakukan gol, terus selebrasinya dikatakan sujud syukur. Nggak seperti itu sebenarnya sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur itu nggak seperti itu. Maka ketika orang mendapatkan kabar kenikmatan, anaknya lahir atau saudaranya sembuh atau apa, yang itu membuat kita bahagia, maka lakukan sujud syukur. Atau ketika kita mendengarkan ayat-ayat sujud tilawah, maka yang dilakukan apa? Dia harus berdiri dulu, berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian takbir ihram. Ya, tetap ada takbir ihramnya. Sujud tilawah itu nggak moro-moro sujud, atau sujud syukur nggak moro-moro sujud, nggak gitu. Ya harus tetap berdiri sempurna menghadap kiblat. Kalau seumpama dia bingung mencari kiblatnya, maka ke arah-arah yang diyakini sebagai arah kiblat. Kemudian apa? Dia takbir ihram dengan niat untuk sujud tilawah atau dengan niat untuk sujud syukur. Setelah takbir, tidak baca Fatihah, langsung Allahu Akbar, kemudian langsung sujud, tidak pakai angkat tangan lagi. Langsung habis takbiratul Allah, saya praktekkan gih. Habis Allah, nggak kelihatan tangan saya, tangan saya. Habis takbir, angkat tangan, ya, takbiratul ihram, niat. Habis itu nggak pakai baca Fatihah, kemudian langsung sujud. Nah, kalau sujud tilawah itu kita baca apa? Sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu sujud tilawah. Atau itu sunnah nggih, ngapunten, itu sunnah. Jadi jangan sampai anak-anak kita, nah ini kita juga wajib mengajarkan ke anak-anak kita nggih. Jangan sampai anak-anak kita ini sujud tilawah, mau coning ini, berhubung dia gak apal, sampai gede gak apal misalnya, gak sujud-sujud. Nek ono wasjud waqtarib gak kelem sujud, aku gak apal. Itu apa? Dungone sujudin. Nah, kan biasanya gitu. Apal bacaan sujudnya ndak apal. Ya kita boleh mengganti dengan bacaan sujud seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, boleh. Itu ndak harus seperti itu. Ya. Atau mungkin sujud syukur. Ya, itu ketika kita mendapatkan nikmat sama prosesnya. Kita takbir, Allahu Akbar tanpa Fatihah, kemudian kita langsung sujud. Nah, dan kita langsung sujud syukur. Nah, yang diucap apa? Boleh doanya sujud tilawah tadi. Boleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Boleh. Boleh juga dengan ucapan sujud seperti biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ulang 3 kali, boleh. Kemudian setelah itu duduk tahiyat tanpa membaca tahiyat. Duduk iftiras tanpa membaca tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 kali. Yang kedua itu sunnah. Seperti itu. Masih sholat nih. Kemudian larangan untuk yang berhadas kecil lagi adalah tawaf. Tawaf, baik tawaf itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Tawaf kudum, tawaf apa itu? Perpisahan, tawaf wada. Kemudian tawaf itu
hukumnya seperti sholat. Hanya saja orang dalam posisi tawaf itu ketika bicara tidak membatalkan tawafnya. Orang tawaf, kalau kita ditakdirkan Allah bisa berhaji atau berumroh, insyaallah amin. Kita nanti tawaf, nggak usah heran kalau banyak orang guneman berbicara. Tekan negara di sampean. Oh, sampean tadi kan yang di hotel A, hotel B. Nah, atau mungkin nanti pulangnya barengan. Itu nggak apa-apa, nggak membatalkan tawafnya. Hanya saja makruh. Tapi kalau orang sholat, Allahu Akbar, kemudian mau pagar wis dikunci durung, nah itu langsung batal sholat. Tapi kalau orang tawaf, itu kita mengucapkan doa-doa. Meskipun begitu, kalau kita berbicara itu tidak membatalkan tawafnya. Oke. Kemudian yang tidak boleh dikerjakan orang yang hadas kecil adalah menyentuh mushaf. Kenapa dikatakan mushaf bukan Al-Quran? Nah, mushaf itu lebih umum. Kalau Al-Quran ini lebih khusus. Mushaf itu bisa jadi bagian dari sampulnya, itu juga mushaf. Atau bagian dalamnya Al-Quran, itu juga mushaf. Karena ada ayat wala yamassuhunna illa mutahharun, maka tidak boleh orang yang tidak suci wala yamassuhunna, dan tidaklah orang menyentuhnya illa mutahharun, kecuali orang-orang yang suci-suci semuanya. Nah, maka tidak boleh orang yang hadas kecil menyentuh Al-Quran. Nah, kita harus latih anak-anak seperti ini. Jangan menyentuh Al-Quran kalau kita tidak membawa atau tidak berwudu. Nah, kecuali, jadi meskipun itu mushafnya satu bendel ataupun itu jus-jusan, ya kan ada ya, ataupun itu satu lembar tok suweane ono Al-Quran suwe. Nah, hanya satu lembar. Itu pun juga mushaf, dan orang tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah berwudu. Kecuali adalah tamimah atau azimah. Nah, tamimah itu pengertiannya adalah Al-Quran yang ditulis untuk bertabaruk. Jadi bertabaruk dengan Al-Quran dengan cara ditulis, maka itu namanya tamimah. Tamimah itu hukumnya boleh. Bagi kita itu hukumnya boleh. Yang ada lagi selain tamimah, wifik atau aufak. Wifik atau aufak itu biasanya bentuknya angka-angka yang di dalam kotak. Nah, ada angka-angka dalam kotak, ada yang kotaannya 9, ada yang kotaannya 12, ada yang kotaannya 16. Kok hafal Ustaz? Iya, hafal. Saya juga pernah tahu. Ada juga yang hukum namanya tilsam atau talasim. Kalau orang Inggris menyebutnya talisman. Talisman itu tulisan-tulisan yang seperti simbol-simbol. Nah, simbol-simbol, entah itu ndak terbaca apa gitu. Biasanya ada juga kata-kata dari bahasa Aromain. Akhin hayuhin ya Sayyidan Najin ya Sayyidamutin aduna ya asba'u ta'ala sudaya. Sampai hafal loh saya. Padahal nggak harus hafal juga. Gitu. Jadi bagaimana hukum wifik dan talasim? Wallahu alam. Kita tidak bahas itu. Yang penting kita di sini bahas tentang tamimah. Tamimah yang dimaksud di sini adalah menulis Al-Quran dengan maksud dan tujuan untuk bertabaruk, mengambil berkah dari Al-Qurannya, dari ayat Al-Qurannya. Ono arek cilik nangisan, biasanya sama kiai dibawakan tulisan, ya, digantungkan di lehernya. Nah, itu orang yang nggak punya wudu pun boleh memegangnya. Nah, arek ya seperti itulah, seperti itu. Biasanya para kiai itu
membuat tamimah, membuat azimat dari Al-Quran untuk mengambil keberkahannya. Atau menyentuh mushaf. Di sini ada keterangan mushaf adalah sesuatu dari Al-Quran yang ditulis untuk dibaca. Nah, jadi yang dimaksud mushaf di sini tulisan yang disengaja diniatkan untuk dirosah. Ma kutiba lidarsatin li mushafin. Apa-apa yang tertulis digunakan untuk pembelajaran li mushafin, itu mushaf. Jadi kalau ada orang menulis Al-Quran tapi bukan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dirosa, bukan untuk deres. Ada orang menulis kaligrafi, misalkan kaligrafi kufi atau apa yang sampai kadang nggak bisa baca juga kita kotak-kotak gitu tapi sebenarnya juga dari Al-Quran, hanya di model kotak-kotak gitu. Paham maksudnya ada kufi kufi kalau nggak salah itu hot kufi. Saya nggak mahir kalau hot ini, namanya saja saya nggak hafal. Menandakan saya nggak ahli menulis ya. Jadi ada pokoknya hot kufi kayak gitu. Nah, yang seperti itu dipegang nggak apa-apa, dipegang tidak menuntut orang itu harus wudhu. Seperti itu. Menyentuh mushaf itu dalam artian adalah sesuatu yang ditulis untuk dibaca, dipelajari, diteres. Nah, itu harus mempunyai wudhu, baik itu di kertas atau di papan atau di manapun, di tembok. Nah, itu menyentuhnya harus berwudhu. Kemudian bagaimana hukumnya kalau orang itu menyentuh Al-Quran dalam HP? HP itu tidak dihukumi sebagai mushaf meskipun tulisannya Al-Quran. Ya, itu menyentuh seperti itu sama dengan hukumnya menyentuh bayangan dari bentuk lafadz misalkan. Itu hukumnya gimana? Tidak apa-apa. Menyentuh bayangannya itu tidak menuntut kita untuk wudhu dulu. Jadi Al-Quran itu yang di HP itu, Al-Quran yang di HP itu hukumnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita menyentuh Al-Quran yang di HP, karena secara bentuk juga bukan fisik, itu hanya pancaran cahaya. Nah, sama dengan hukumnya kalau ada kayak wayang gitu kayak wayang misalkan. Nah, ono dalang nggawa bismillah, bentuk bismillah misalkan, terus ada ayang-ayangnya bismillah. Kita sentuh ayang-ayangnya itu tidak membutuhkan wudhu, mafhum sudah jelas lah itu. Kemudian membawa mushaf, menyentuh saja nggak boleh, apalagi sampai membawa. Nah, kalaupun sampai terbawa, kalaupun sampai harus membawa, maka orang itu harus membawa lebih dari mushafnya. Misalkan ada anak di dalam tasnya nggak cuma Al-Quran, ono pelajaran biologi, ono matematika, ono buku, ono dan sembalang kalir. Nah, orang yang membawa Al-Quran dalam tasnya itu boleh membawa Al-Quran meskipun dia tidak dalam keadaan suci dari masih atas kecil. Gitu mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Monggo. 1, sholat, tawaf, menyentuh mushaf sama membawa mushaf ini larangan bagi orang yang berhadas kecil. 5 menit lagi. Ada Bu Nurul mboten nggih, Bu Nurul Fadilah. Biasanya kadang. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Monggo Satid. Betul apa kita sharing bersama. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti Ustaz Taufik yang jawab. Monggo Satid. Kalau tidak ada kita lanjut. Ini
sebenarnya banyak yang bisa ditanyakan. Banyak yang misalkan ye monggo menyentuh mushaf itu tadi. Nah, itu kan yang menyentuh. Kalau membaca bagaimana? ye kalau membaca ini ada di sini ada terjemah dengan tafsir. Kalau seumpama itu menyentuh atau membawa mushaf, kalau itu tafsir atau terjemah, maka ada pendapat seperti ini. Ngapunten, saya katakan pendapat karena memang nanti kalau bahasa fikih itu pasti banyak. Kalau itu lebih banyak tafsirnya, lebih banyak terjemahannya, maka boleh menyentuh ataupun membawa mushaf tersebut tanpa adanya wudhu. Kalau seumpama Al-Qur'annya lebih banyak, tafsirnya lebih sedikit atau terjemahannya lebih sedikit, maka mushafnya itu tetap dihukumi sebagai mushaf sempurna. Maka memegang atau membawanya juga dituntut untuk mempunyai wudhu, gitu nggih. Ada lagi barangkali? Ini yang hadas kecil nggih, Mas Ian? Iya, ini kan ngeten nggih. Ini masih hadas kecil nggih, hadas kecil. Jadi hadas kecil itu kita membaca tanpa menyentuh itu boleh. Jadi orang yang berhadas kecil kita membaca lafaz atau hafalan, boleh kita membacanya membacanya itu boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh sama membawa mushaf. Menyentuh sama membawa mushaf itu yang nggak boleh. Nah, beda lagi nanti kalau hadas itu hadas besar. Hadas besar itu ada dua. Kalau di keterangan yang lain itu ada hadas kecil, hadas ausat, dan hadas besar. Jadi hadas kecil itu yang nggak punya wudhu, hadas ausatnya. Saya lanjut aja nggih. Oh, nggak cukup. Dalam? Gimana? Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kecuali zikir. Kalau zikir tidak apa-apa. Atau bacaan yang memang harus dibaca setiap hari, atau kayak semacam ijazah gitu loh. Gini nggih. Yang nggak boleh itu untuk orang yang hadas kecil, kita masih satu ini, masih bab hadas kecil. Hadas kecil itu orang yang sudah punya wudhu terus batal, maka dia hadas kecil. Nah, yang nggak boleh itu cuma 4. Yang nggak boleh cuma 4, mutlak hanya 4. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan yang hadas kecil itu larangannya hanya ada 4. Nggak boleh sholat, dan pembagiannya sholat itu tadi, nggak boleh tawaf sunat ataupun wajib, nggak boleh menyentuh mushaf yang memang sengaja untuk dirosah, nggak boleh membawa mushaf. Hanya itu. Kalau membaca, boleh kita membaca, boleh. Baik itu Al-Quran full, kita dilihatkan ada apa nih? Ada orang bawa Al-Quran, kita nggak punya wudhu, lihat Al-Qurannya terus kita baca, boleh seperti itu, boleh. Bukannya nggak boleh, boleh seperti itu. Jadi makanya orang, ini saya jadi ingat, orang membaca Al-Quran itu berapa pahalanya? 10 dalam. Nah, kan gitu nggak, tergantung dari kondisi bagaimananya. Maka hadis yang kita ingat adalah satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Huruf nggih, bukan ayat. Jadi yang dimaksud satu huruf adalah 10 kebaikan, itu orang yang tidak membawa
orang yang berhadas kecil membacanya itu dapat sekian. Bagaimana dengan orang yang bersuci dan membaca Al-Quran? Lala sawab itu pahalanya 25 bukan 10. Orang yang mendengarkan Al-Quran itu hanya menyimak Al-Quran itu pahalanya 5. Nah, orang yang mendengarkan saja tanpa menyimak, kurang dari itu. Nah, gitu. Pendapatnya seperti itu. Jadi jangan salah sangka bahwa kalau aku nggak punya wudhu nggak boleh baca Al-Quran. Boleh. Kita lihat misalkan di TV ada ayat, atau kita lihat di atas buku kita ada ayat, itu boleh kita baca. Penggalan ayat boleh kita baca. Yang nggak boleh itu adalah memegang mushaf. Nah, mushaf tadi ya, yang dikatakan bahwa apa yang ditulis untuk dipelajari, dibaca, didaras, ditadarusi, itu mushaf. Jadi seperti Al-Quran. Maka seperti itu tidak boleh disentuh, juga tidak boleh dibawa. Kalau dibaca boleh, Al-Qurannya terbuka sendiri, geladak gitu. Lupa tidak ditutup, Al-Qurannya terbuka, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Tohan. Itu boleh kita. Tapi saya nggak punya Al-Quran, boleh. Sampean ada hafid, misalkan hafid hamil Quran, dia baca Al-Quran tanpa punya wudhu, boleh seperti itu, selama dia tidak hadas besar. Nah, makanya nanti ada penjelasannya sendiri. Kalau hadas besar maka ada aturannya sendiri. Hadas besar itu hadas ausad seperti orang junub, atau hadas besar seperti orang haid, maka ada larangan-larangan sendiri yang berbeda dengan orang yang sedang hadas kecil. Kelihatan nggih? Jadi beda Ustazah, antara hadas kecil sama hadas besar beda. Membacanya boleh bagi orang yang hadas kecil. Ya. Bisa dipaham nggih? Halo? Mungkin ada lagi? Sampun nggih? Nggih, karena sampun nggih jam 4:48, maka mungkin saya akhiri dulu nggih. Kita masih dapat satu bab, tadi masih banyak reviewnya. Ya, alhamdulillah, insyaallah nanti kita lanjutkan sholatannya di pertemuan berikutnya.